Shalom saudara, hari ini saya akan menjelaskan tentang tema GPI AKP di tahun 2025, yaitu hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, tema ini kita bisa lihat ada ayat untuk panduan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi dari ayat ini kita melihat ada beberapa hal yang penting ya saudara, bertumbuh dalam dua hal yaitu kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan tujuan dari pertumbuhan itu adalah kemuliaan bagi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini saya akan kasih penjelasan sedikit. Bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Kalau namanya bertumbuh itu tentunya makin dewasa, semakin matang ya, menuju kepada kepenuhan, kesempurnaan, dan ini bisa terjadi kalau kita semakin bertambah di dalam kasih karunia Allah dan sebagai pasangan yang nggak bisa dipisahkan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus nggak bisa dipisah karena di luar Yesus tidak ada kasih karunia. Hanya satu jalan yaitu melalui Yesus. Jadi di tahun 2025 kita harus melekat kepada Tuhan Yesus supaya kita bertumbuh. Dan juga kita bertumbuh dalam kasih karunia berarti kita semakin bertambah-tambah dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi dua hal ini bukan hanya syarat ya. Semakin kenal Yesus, semakin bertambah kasih karunia. Semakin bertambah kasih karunia berarti kita semakin bertumbuh ke arah Yesus. Semakin kuat di dalam iman kita. Dan kasih karunia ini, saudara, merupakan maknanya kalau di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang pertama itu perkenanan Tuhan atas seseorang. Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Berarti Allah senang melihat Nuh ya. Allah melihat Nuh itu beda dengan Allah melihat orang lain. Nuh menyenangkan hati Allah. Jadi yang pertama perkenanan Tuhan atas seseorang. Yang kedua, kemurahan hati Tuhan yang tidak berkaitan dengan jasa atau kelayakan atau perbuatan dari seseorang. Jadi seperti kita mendapat kasih karunia berupa keselamatan. Keselamatan itu diberikan oleh Allah bukan karena kita layak, tapi karena Allah mengasihi kita, Allah berbuat baik kepada kita. Jadi itu juga pengertian dari kasih karunia. Kasih karunia juga berarti pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Seperti yang kita kenal ya, biasa kasih karunia di dalam Tuhan Yesus berarti kita diselamatkan, dosa kita diampuni, dan kita mendapat keselamatan yang kekal. Selain itu kasih karunia juga berarti kemampuan yang Tuhan berikan agar seseorang bisa melakukan kehendak Tuhan. Rasul Paulus sering berkata, kepadaku diberikan kasih karunia ini untuk memberitakan Injil, untuk melakukan tugas yang kelihatannya sulit karena Paulus ditolak oleh semua orang. eh, Paulus juga mengalami penganiayaan karena dia memberitakan Injil. Jadi kepada Paulus harus diberikan kasih karunia Allah supaya dia bisa bertahan dan menyelesaikan panggilannya. Jadi kasih karunia juga berarti kemampuan yang Allah berikan supaya kita bisa melayani dia. Nah, jadi itu bertumbuh di dalam kasih karunia, pengenalan akan Allah, Tuhan Yesus Kristus, berarti kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, kita semakin kita mengalami kemurahan hati Allah yang semakin berlimpah-limpah, seperti yang firman Tuhan katakan, kalau anaknya saja dia berikan pada kita, apa yang tidak akan dia berikan. Jadi kita mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, itu berarti kita bertambah-tambah dalam kasih karunia. Dan juga kita bisa membawa jiwa bagi Tuhan, kita memperkenalkan keselamatan kasih karunia Tuhan kepada orang lain, dan kita bisa melayani Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Itu artinya kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Dan tentu saja pertumbuhan dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, ini ada buahnya di dalam hidup kita ya. Dalam perubahan karakter, dalam perubahan cara kita berkata-kata, bertingkah laku. Jadi kita ingin di akhir tahun 2025 nanti, orang-orang yang kita layani di gereja, terutama di Komsel, itu mereka mengalami perubahan hidup.
bukan seperti dulu lagi di awal tahun, tetapi di akhir tahun kita melihat ada pertumbuhan yang mereka alami, bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Tema bulanan untuk tahun 2025, bulan Januari itu seperti tema tahunannya, yaitu hidup dalam kasih karunia Allah. Bulan Februari, firman Tuhan dasar hidupku. Bulan Maret, berkat dalam kemurahan hati. Di bulan April itu ada Jumat Agung dan Paskah, ya. Jadi temanya anugerah keselamatan di dalam Yesus. Bulan Mei, kenaikan Tuhan Yesus dengan tema keutamaan Kristus. Bulan Juni kita merayakan Pentakosta dan tema bulan Juni adalah Roh Kekudusan. Memasuki bulan Juli itu temanya lebih aplikatif ya Saudara. Aku Saksi Kristus. Bulan Agustus bertepatan dengan ulang tahun gereja kita, temanya Ku Cinta Keluarga Tuhan. Bulan September bertekun dalam doa, jemaat akan didorong untuk berdoa sungguh-sungguh minta kepada Tuhan pertolongan untuk permasalahan mereka dan supaya Tuhan memberi jalan keluar. Dan bulan Oktober meresponi tema bulan September adalah lebih dari pemenang. Bulan November hati yang penuh pujian dan bulan Desember temanya adalah Natal yang akan ditentukan nanti. Dan juga saya mengingatkan saudara bahwa gereja kita punya visi 1000 jiwa. Jadi kita akan minta kepada Tuhan sungguh-sungguh supaya ada pertumbuhan, bukan hanya kualitas bertumbuh, tapi juga kuantitas. Kita minta kepada Tuhan supaya jumlah kita bertambah-tambah, ya, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Yang belum mengenal Tuhan, jadi mengenal Tuhan. Dan kita bisa melakukan itu dengan mengajak orang untuk datang ke gereja. Tentu kita harus berteman dengan mereka, kita harus berdoa sungguh-sungguh bagi mereka, dan juga bersaksi ya saudara. Jadi nggak usah kesaksian yang wow luar biasa sekali, tapi hal-hal kecil penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan kita bisa ceritakan sehingga orang melihat orang Kristen tuh dekat dengan Tuhannya gitu. Tuhan itu bukan yang jauh di sana, tapi bisa dijangkau dan mengasihi, mempedulikan kita. Juga ajak orang-orang untuk ikut komsel. Mari kita dorong anggota komsel kita untuk mengajak orang lain ikut komsel, supaya mereka juga boleh mengenal komunitasnya orang Kristen. Lalu gereja kita akan mengadakan beberapa acara di tahun 2025, bulan Juni itu ada konser ibadah seperti itu ya. Bintang tamunya Frankie Kuncoro. Saudara bisa ajak orang-orang yang ingin saudara menangkan, ada konser di gereja gitu ya, yuk ikut, ini bagus. Juga kita ada rencana akan mengadakan seminar, saudara juga bisa ajak orang untuk ikut supaya mereka bisa mendengar, oh seperti itu ya perspektif orang Kristen menurut Alkitab demikian-demikian, jadi mereka lebih familiar. Dan yang terakhir, kenalkan, kalau orangnya sudah mau diajak ke gereja, masukkan dia dalam komunitas, kenalkan dia dengan orang-orang lain, karena orang Kristen itu punya satu keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu kasih persaudaraan. Jadi biar jumlah kita bertambah-tambah, kualitas kita juga bertambah, di tahun 2025 kita hidup dalam kasih karunia Allah. Ini yang bisa saya jelaskan, kalau saudara punya pertanyaan, saudara bisa menghubungi saya dan saya akan jelaskan lebih lanjut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.